yang artinya dia berjalan hanya menggunakan kedua tangannya. Hey guys, welcome back in my mirror. Di video creepypasta, salah satu video creepypasta, aku pernah bilang kalau creepypasta ini mempunyai 3 storyline. Yang pertama creepypasta, yang kedua riddle, yang ketiga adalah urban legend. Dan kita sudah cukup banyak bikin video creepypasta, dan di mirror minggu kemarin kita udah bahas cerita riddle. Dan hari ini kita akan membahas sebuah cerita urban legend dari negara dengan urban legend yang paling terkenal menyeramkan di dunia, yaitu Jepang atau Jepang. Kenapa aku bahas urban legend Jepang bukan Indonesia? Ya, kita sebagai warga Indonesia kayaknya udah cukup banyak tahu tentang hantu-hantu Indonesia, dan belum banyak yang tahu kayaknya tentang urban legend hantu-hantu Jepang. Jadi aku pikir itu akan lebih menyeramkan untuk dibahas. Tapi kalau kalian mau tahu juga hantu-hantu Indonesia yang juga menyeramkan tapi nggak terlalu terkenal kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, dan sebagainya, kalian bisa cek videoku yang ini, karena di sana kita sudah membahas hantu-hantu menyeramkan yang kurang terkenal di Indonesia. Tapi sebelum bacotnya kepanjangan, before you do the exercise, the mirror mode. Start it. Urban legend paling terkenal dan menyeramkan di Jepang yang pertama adalah Kuchisake Una. Kuchisake Una terkenal dengan hantu wanita bermulut robek. Nah, kalau kalian jalan-jalan di Jepang dan malam-malam bertemu dengan seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan dan mengenakan masker, berhati-hatilah karena bisa jadi dia adalah Kuchisake Una, yang mana dia menggunakan masker untuk menutup mulutnya yang robek dari telinga hingga dagu bawahnya. Menurut kepercayaan warga Jepang, Kuchisake Una adalah seorang wanita cantik yang selingkuh dari suaminya. Kemudian suaminya yang marah membunuh Kuchisake Una dengan menggunting mulutnya dari sini ke telinga dan sini ke dagu. Jadi gitu. Dan sampai sekarang Kuchisake Una bergentayangan untuk bertanya kepada orang-orang apakah dia cantik atau tidak. Tapi tak peduli apapun yang kamu jawab, Kuchisake Una akan membunuhmu dengan gunting yang ia bawa. Tapi di wabah corona saat ini, ngelihat cewek malam-malam, Jepang ya. Selanjutnya adalah Daruma-san. Daruma-san adalah hantu wanita yang kerap tinggal di kamar mandi, khususnya di bathtub mandi, dan memunculkan setengah bagian kepalanya sambil menatap dengan mata melotot. Menurut kepercayaan warga Jepang, Daruma-san meninggal dunia ketika ia terpeleset di kamar mandi dan kepalanya membentur bathtub hingga ia tewas bersimbah darah. Dan ia suka menakuti orang-orang yang ada di rumah dengan berdiam diri di dalam bathtub dan menunggu orang masuk. Tapi untuk kalian yang nggak punya bathtub di rumah, tenang aja, dia nggak bisa sembunyi di bak mandi kalian. Next adalah Hanako-san. Toire no Hanako-san adalah legenda terkenal di sekolah dasar di Jepang. Hanako adalah seorang murid perempuan yang meninggal bunuh diri di kamar mandi sekolahnya karena kerap dibully oleh teman-temannya. Lebih tepatnya, dia meninggal di bilik ketiga kamar mandi sekolah tersebut. Jika kamu masuk ke dalam toilet bilik ketiga dengan mengetuk pintu sebanyak 3 kali sambil bertanya, apakah ada orang di dalam? Maka ketika kamu membuka pintu kamar mandi itu, Hanako-san akan duduk di balik pintu dengan tubuhnya yang bersimbah darah. Next adalah Tomino's Hell. Tomino's Hell adalah sebuah puisi terkutuk yang dibuat oleh seorang gadis yang meninggal dunia bernama Tomino. Tomino adalah seorang gadis cacat yang selama hidupnya kerap disiksa, dikurung, dan tidak diberi makan oleh ibunya sendiri, hingga ia mati dengan cara yang tidak wajar. Saat dikurung itu, Tomino suka membuat puisi yang berisi penderitaannya selama disiksa. Siapapun yang berani membaca puisi Tomino dengan suara lantang, maka ia baru saja mengundang kematian dan bencana untuk dirinya sendiri. Next adalah Teke. Personally, dari semua urban legend Jepang yang aku baca, ini yang paling serem buat aku. Teke adalah hantu wanita yang terjepit di rel kereta api dan meninggal karena dilindas oleh kereta api hingga membuat tubuhnya terbelah menjadi 2. Jadi terbelahnya di pinggang, jadi dari pinggang ke atas dan pinggang ke bawah itu terbelah 2. Hantu ini bergentayangan tanpa kaki, yang artinya dia berjalan hanya menggunakan kedua tangannya. Meskipun hanya dengan tangan, tapi dia bisa berlari dengan sangat cepat dan mengejarmu. Dan jika dia berhasil mengejarmu, maka dia akan membelah tubuhmu menjadi 2 dengan sabit yang ia bawa, agar orang-orang sama seperti dirinya. Saat berjalan atau berlari, hantu ini kerap membuat suara tek-tek, yang mana itu adalah suara sabit yang berbenturan dengan aspal jalanan.
Nah, kenapa tek-tek ini bisa menjadi teke-teke? Itu karena di Jepang mereka tidak bisa menyebut kata yang di belakangnya huruf mati. Jadi tek itu teke sama dengan good luck, good luck. Gitu. Itulah kenapa hantu ini dinamai teke-teke. Next adalah Akamanto. Akamanto adalah jenis hantu toilet lainnya selain Darumasan dan Hanako-san. Ia adalah sosok menyeramkan berjubah merah, dan jika kamu beruntung bertemu dengannya, maka dia akan menanyakan pertanyaan kepadamu. Apakah kamu menginginkan tisu merah atau tisu biru? Jika kamu memilih tisu merah, maka dia akan menggorok lehermu hingga kamu mati bersimbah darah merah. Tapi jika kamu memilih tisu biru, maka dia akan mencekikmu hingga semua tubuhmu membiru dan meninggal dunia. The point is, there's no way out for you guys. Kalian pasti akan mati jika bertemu Akamanto. Next adalah Sadako. Aku yakin Sadako ini adalah hantu paling terkenal di Jepang hingga sampai ke dunia karena sudah ada filmnya juga. Sadako pernah eksis di film The Ring dan The Grudge, film yang sama-sama diadaptasi dari Jepang. Sadako adalah hantu wanita bertubuh putih pucat karena semasa hidupnya dia sering kali disiksa hingga akhirnya ia tewas terbunuh. Tapi ada dua versi dari kematian Sadako. Di film The Ring itu Sadako mati karena dibekap dengan plastik itu dan dibuang ke sumur. Tapi versi Kayako di film The Grudge itu dia mati karena disiksa dan dibunuh oleh suaminya dan dibungkus dengan plastik. Tapi yang sama adalah bentuk fisiknya, di mana itu adalah seorang wanita berkulit putih pucat. Putih tepung sih menurut aku. Dan yang terakhir adalah Girl from the Gate. Girl from the Gate adalah seorang hantu wanita misterius yang selalu bersembunyi di celah-celah rumahmu. Jadi ketika di rumahmu ada dinding yang retak gitu dan punya celah di dalamnya, dia suka bersembunyi di dalam itu dan mengintip ke dalam rumah orang-orang. Saat kamu melihatnya untuk pertama kali, dia akan malu dan memilih untuk pergi. Tapi ketika kamu melihatnya untuk kedua kali, maka kamu akan tergoda untuk mendekati celah itu dan mengintip ke dalamnya. Dan saat kamu mengintip ke dalam celah itu, maka dia akan membawamu ke dunianya dan tidak akan pernah kembali lagi. Berapa kali pun kamu menangis dan memohon agar dilepaskan, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Oke guys, jadi itu adalah beberapa urban legend paling terkenal di Jepang. Sebenarnya masih banyak urban legend Jepang lainnya yang menyeramkan, tapi aku ngambil ini karena ini yang paling bikin aku shock ketika bacanya dan serem banget. Apakah ini serem untuk kalian? Komen di bawah. Entah kenapa sejak aku membahas kasus Junko Furuta, kata-kata Jepang di kepala aku itu adalah hal yang horor dan menakutkan. Tapi aku mau tanya sama kalian, mana urban legend yang kita bahas malam ini yang paling serem buat kalian? Komen di bawah. Dan kalau salah satu dari hantu-hantu Jepang ini juga ada di Indonesia dan mungkin kalian tahu atau pernah melihatnya, juga bisa komen di bawah karena aku belum tahu. Semoga kalian bisa tidur nyenyak malam ini guys setelah menonton video ini, dan jangan lupa berdoa. Siapa tahu salah satu aktor urban legend ini ikut nemenin kalian tidur di malam hari ini. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Subscribe channel ini jika kalian ingin berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru dari aku. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.